Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Julfa Asfa Warmat, absen 15, dan rekan saya. Nama saya Farad Bima Raditya, absen 11. Nama saya Tabla Iqbal Nugroho, absen 7. Nama saya Nabila Palabiba, absen 23. Nama saya Selma Andriani, absen 29. Kami memilih dua kelompok sosial, yaitu OSIS dan Posyandu. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang OSIS. Pendapat kami tentang OSIS itu adalah suatu organisasi yang ada di sekolah yang membantu siswa dan guru untuk memajukan segala kegiatan aktivitas di sekolah. OSIS juga dapat dikatakan sebagai jembatan sekolah atau penghubung sekolah bagi siswa dan sekolah untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Jadi OSIS itu lebih cenderung ke dampak positifnya daripada ke dampak negatif. Dan dampak negatifnya akan dibacakan oleh dampak positifnya akan dibacakan oleh teman saya. Dampak positif diantara lainnya yaitu 1. Menjadi wadah kegiatan yang positif dengan adanya OSIS. Para siswa sekolah memiliki sebuah wadah untuk mengisi waktu luang kamu dengan kegiatan yang positif. Dengan adanya OSIS bisa mencegah kamu dari pergaulan kurang baik di luar sekolah. 2. Mengadakan berbagai kegiatan seru. Dengan adanya OSIS, maka banyak kegiatan seru dan menyenangkan yang bisa kamu adakan dan bermanfaat bagi sekolah maupun bagi para siswa-siswinya. 3. Sarjana komunikasi antara siswa OSIS juga bisa menjadi sarana komunikasi antara para siswa dan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi para siswa. 4. Mengembangkan berbagai keterampilan manfaat OSIS. Manfaat OSIS selanjutnya adalah sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan di luar pelajaran sekolah untuk para siswa-siswinya. 5. Melatih kemampuan berorganisasi OSIS. OSIS dapat melatih para pengurus serta siswa-siswi yang tergabung di dalamnya untuk belajar berorganisasi dan bekerja sama dalam tim sejak dini. Kemampuan ini tentu akan dibutuhkan oleh para siswa-siswi tersebut di masa depan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Kelompok sosial yang kedua yaitu Posyandu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pendapat kami tentang Posyandu adalah Posyandu itu pos pelayanan terpadu, merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan Posyandu itu mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk Posyandu itu cenderung lebih ke dampak positif. Dan dampak positif itu akan dijelaskan oleh teman saya itu. Baik, jadi dampak Posyandu itu ada 4 manfaatnya. Berarti nomor 1, memonitor perkembangan bayi datang ke Posyandu ibu dan anak akan dilayani oleh petugas kesehatan. Hal yang pertama dilakukan biasanya adalah menimbang serta mengukur berat badan bayi sesuai grafik yang telah ditentukan. Jika ditemukan permasalahan, petugas akan memberi tahu tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan. Perkembangan bayi harus dipantau atau dimonitor agar tumbuh kembang tetap normal. Nomor 2, konsultasi dengan petugas kesehatan saat bayi mengalami sesuatu yang menghambat tumbuh kembang, contohnya maka ibu akan bertanya langsung dan mendapatkan jawabannya dari petugas kesehatan yang telah disediakan di Posyandu. Dan tidak hanya konsultasi terkait kesehatan bayi saja, tetapi Posyandu juga melayani konsultasi kesehatan untuk masyarakat. Contohnya ibu hamil dan lansia yang akan berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Dalam waktu-waktu tertentu biasanya pada Posyandu juga diadakan berupa penyuluhan kesehatan atau sosialisasi kesehatan oleh petugas kesehatan. Dengan demikian, maka akan didapatkan jawaban serta solusi yang tepat. Hal ini sangat penting khususnya bagi
penanganan kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan imunisasi pada waktu tertentu. Biasanya posyandu akan menghadirkan atau mendatangkan dokter untuk menyelenggarakan imunisasi bagi bayi. Imunisasi yang biasanya diselenggarakan di posyandu adalah berupa imunisasi polio, campak, hepatitis, serta program imunisasi lainnya yang dicanangkan oleh pemerintah. Nomor 4, mengontrol gizi anak melalui posyandu. Ibu dapat mengetahui mengenai informasi tentang gizi seimbang. Kondisi kesehatan akan memberikan penjelasannya secara jelas sehingga ibu akan lebih mudah memahami dan ibu akan mengerti apa yang harus dilakukan agar sesuai gizi yang baik bagi anak. Biasanya dalam posyandu ibu akan dijelaskan mengenai SASI eksklusif serta jenis variasi makanan yang akan diberikan kepada anak. Tentunya informasi mengenai gizi tersebut agar tumbuh kembang anak tetap normal dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Nomor 5, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat tidak hanya mengenai untuk kesehatan anak saja, tetapi posyandu memberikan fasilitas untuk menangani kesehatan masyarakat, contohnya untuk ibu hamil dan lansia. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat sehingga masyarakat yang sehat dan lingkungan yang sehat dapat terwujud. Itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.